acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Supadi MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, rekan-rekan yang saya muliakan, Bapak-bapak Ibu Hakim Tinggi yang saya hormati, Pak Sekretaris PLH Panitra, para pejabat fungsional struktural Pengadilan Agama Samarinda, singkatnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita yang telah diagendakan, yaitu setelah apel pagi hari Senin diadakan pembinaan mental. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa membimbing kita semuanya untuk tetap iman, Islam serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pembinaan mental dengan judul Kiat Hidup Tentram. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup tentram menjadi dambaan semua orang, apalagi menghadapi situasi saat ini. Itu hidup tentram itu menjadi cita-cita kita semuanya. Kita buka TV, berita yang mungkin mempengaruhi kita semuanya. Apalagi setelah BBM naik, wah kebutuhan naik juga. Padahal gaji kita sebagai pegawai negeri tidak naik. Berarti dengan adanya kenaikan itu semua akan naik, istri pun nanti nuntut belanja juga naik. Yang biasanya katanya 50.000 itu dapat ikan, tahu, tempe, sekarang cuma dapat tahu dan tempe. Untuk menghadapi situasi seperti ini, kita membutuhkan kiat-kiat atau kunci bagaimana agar kita tidak mengikuti gelombang di masyarakat huru-hara seperti ini. Kita hidup rasanya tidak bisa tenang. Oleh karena itu, kuncinya adalah supaya kita hidup tenang, yang pertama adalah pandai bersyukur. Kuncinya yang pertama adalah pandai bersyukur. Mengapa pandai bersyukur ini bisa menjadi hidup tenang? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita pandai bersyukur, sebelum kita jauh ke sana, ada ini entah puisi atau bait lagu ya. Kalau nggak salah itu lagunya Hijau Daun atau The Masif itu. Itu salah satu baitnya begini, saya terinspirasi kemarin itu. Syukuri apa yang ada. Itu The Masif atau Hijau Daun? Nah, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini dengan apa? Ya, lakukanlah yang terbaik. Kita harus terus Tuhan pasti apa? Yang apa? Saya tak betul. Tuhan pasti akan memperlihatkan kuasa dan kebesarannya bagi hambanya yang sabar dan tidak putus asa. Ini luar biasa ini lagu ini. Ternyata saya pikir-pikir, ternyata lagu ini dalam sekali.
Soalnya saya pernah membaca sabda Nabi itu, Allahumma ja'alni syakuro wa ja'alni syakuro. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Mungkin Demasif itu diilhami hadis ini. Makanya saya pikir-pikir, wah lagu ini bagus sekali. Sayangnya saya kemarin tidak hafal, sehingga tidak bisa nyanyi lagu ini. Jadi yang pertama hidup kita supaya tentram, kita adalah pandai bersyukur. Syukur berasal dari kata syakaro yashkuru syukran, yang berarti apa? Terima kasih. Nah, kalau menurut Ibnu Taimiyah, hakikat syukur itu adalah, menurut Ibnu Taimiyah, hakikat syukur itu adalah pujian kepada pemberi nikmat dan mencintai nikmat itu serta memanfaatkan nikmat itu kepada ketaatan kepada yang memberi nikmat. Nah, ini ada 3 hal menurut Ibnu Taimiyah itu syukur itu. Jadi kita harus memuji kepada pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cintai nikmat itu dan kita memanfaatkan nikmat itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah sebaliknya, nikmat itu digunakan dan tidak. Oleh karena itu syukur ini ada 3 bagian menurut Ibnu Taimiyah itu. Yang pertama itu jadi syukur bil qalbi, yaitu syukur dalam hati kita. Bagaimana kita bersyukur dalam hati kita? Yaitu kita mempercayai bahwa segala nikmat yang kita terima itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin benar bahwa nikmat yang telah kita terima ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita. Kalau Allah tidak memberi itu, semuanya juga akan tidak sampai kepada kita. Ini yang pertama, kita yakin bahwa segala nikmat yang kita terima ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu syukur bil lisan, yaitu kita bersyukur dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, baru kita bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, di sana Allah sudah menerangkan dengan tegas sekali, barang siapa yang bersyukur akan ditambahlah nikmat itu. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah azabku sangat pedih. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang kufuri nikmat. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah syukur hendaknya harus ada pada diri kita kalau kita ingin hidup tenang. Kalau kita tidak ingin hidup tenang, kalau syukur itu jauh di dalam diri kita, wah, kita ini hidup bisa terombang-ambing oleh keadaan. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam harus punya pegangan, hendaknya kita pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak yang telah diberikan kepada kita. Contohnya sajalah nikmat berkedip, nikmat nafas. Orang kemarin masalah waktu COVID-19, ketika diserang paru-parunya, orang bingung cari apa? Oksigen. Oksigen di sana sini tidak ada, kalaupun ada mahal. Coba kalau sekarang tiap hari kita harus pakai oksigen, mungkin gaji kita nggak cukup, Bapak Ibu. Tidak cukup. Ini orang-orang baru tahu ternyata seperti itu nikmat Allah. Ini baru nafas, baru oksigen saja. Itu di Jakarta kemarin orang punya banyak uang, tapi karena oksigennya tidak ada, mati. Betul. Ya Allah, itu apalagi yang tidak punya. Ya,
apalagi yang tidak punya duit, tidak ada oksigen, tidak ada lah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita syukuri apa yang sudah ada ini. Seperti lagunya Dermasif tadi itu. Nanti kita hafalkan tuh baiknya itu luar biasa itu. Jadi itu dalam sekali maknanya, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar lagu saya kira. Bapak Ibu yang saya hormati, ini singkat-singkat aja karena waktunya 7 menit. Ini baru. Yang kedua, supaya kita hidup tenang, yang harus kita kembangkan adalah sabar. Sabar. Sabar itu sangat gampang diucapkan kayaknya ya. Sangat gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Betul Pak. Sabar itu ibarat orang minum jamu. Ngerti orang minum jamu? Rasanya bagaimana jamu? Pahit. Jadi kita ketika minum jamu itu baru di mulut pahit sekali. Apalagi jamu sambiloto. Ngerti? Itu mbak-mbak yang gendong jamu itu jangan hanya diganggu aja, mbak jamu. Jadi jamu itu ketika diminum, ketika di mulut rasanya pahit. Tapi kalau sudah masuk di badan kita menjadi sehat. Menjadi pahit. Badan kita menjadi sehat. Sabar juga begitu. Ketika kita disimpan musibah, masuk hati ngomong enak. Saya ini yang gak ikut pindah ini rasanya juga sedih. Kita sabar. Mungkin ada bahwa di balik itu ada yang lebih baik daripada itu. Jadi kita sabar. Ketika kita mendapat musibah kayaknya, dunia ini akan runtuh. Pokoknya itu kalau lagunya Dermasif diteruskan tadi, dapat ujian yang sangat berat, saya nggak hafal saya. Itu. Jadi ketika kita mendapat ujian yang sangat berat, itu rasanya dunia akan runtuh. Satu-satunya yang bisa menahan itu adalah dengan sifat sabar. Jadi sabar itu ibaratnya orang minum jamu. Ketika kita baru ditimpa musibah berat sekali, pahit sekali rasanya. Tapi setelah itu baru ada hal yang menyenangkan bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa sabar ini menjadi kunci hidup tentram? Ya, karena sabar ini akan membuat orang tenang ketika mendapat musibah. Sabar juga akan menjadi aman kita. Aman dari apa? Dari bisikan-bisikan yang menyesatkan. Ketika kita diberi ujian yang sangat berat, kadang ada bisik-bisikan yang menyesatkan. Oleh karena itu, supaya kita tenang dan aman, kuncinya adalah sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Mughashafatul Qulub itu sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Katanya kalau nggak salah itu wasabarun ala ujihim. Sabar itu ada beberapa bagian. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Jadi sabar dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menghadapi perintah Allah harus sabar? Kadang orang kan kalau nggak sabar, masuk kita ini tiap hari diperintahkan untuk sholat. Kadang-kala pas 1 bulan sekali disuruh puasa Ramadan. Bagi orang yang tidak sabar itu menggerutu. Jadi hakikat sabar itu ketika mendapat ujian dari Allah tidak diiringi dengan sumpah serapah. Dia rela. Itu sabar. Ketika kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat 1 hari semalam, katakanlah 5 kali yang wajib ya, terus suruh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, suruh bayar zakat, itu bagi orang yang nggak sabar mungkin menggerutu. Bagi orang yang sabar, ikhlas itu memang semua perintah Allah Subhanahu wa taala, di balik perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membawa dampak yang positif. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan. Coba cari perintah Allah yang sia-sia itu tidak ada. Coba cari. Kita disuruh sholat. Apa supaya
tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, ketika kita melaksanakan sholat yang baik, itu tanha 'anil fahsya wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Pak, saya sudah sholat tapi kok belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya perlu dikoreksi sholatnya. Mungkin sholatnya itu ketika Allahu Akbar, oh dompet saya malah hilang tadi di bawah bantal, malah ketemu ketika sholat. Jadi sholat kita tidak khusyuk. Yakin, jangankan bapak-bapak, saya sendiri juga gitu kadang-kadang. Mesti. Memang untuk khusyuk sholat 100% itu susah betul. Baru ada saja. Pas kemarin saya di HP ini ketinggalan di mana itu pas sholat malah ketemu. Oh ternyata HP ini masih di sakunya raket. Selesai sholat ketemu. Inilah Pak sholat kita ini kekhusyukannya baru sekian persen. Oleh karena itu kalau sholat kita bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu masih jauh. Oleh karena itu perlu kita tingkatkan kekhusyukan sholat. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa dampak yang positif baik bagi orang yang mengerjakan maupun lingkungan sekitarnya. Yakin itu. Makanya Allah perintahkan itu tidak sia-sia. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasabrun ala maharimi, yaitu sabar dalam menghadapi atau menjauhi larangan-larangan Allah. Wah ini yang berat adalah itu nyanyiannya Rhoma Irama. Kenapa Pak? Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Nah, jawabnya gimana Ibalah? Mau enggak? Wah nyanyiannya Rhoma Irama itu saya terinspirasi juga ini. Kenapa? Yang enak-enak itu pasti diharamkan. Nah, katanya Roma itu karena itu merupakan rujukan dan rayuan setan. Kelihatannya enak tapi gak enak itu Pak gitu. Nah, itu. Jadi kita juga harus sabar ketika menghadapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berjudi, mabuk-mabukan, yang jauh dari istri, diganggu orang lain. Nah, itu enaknya aja sebentar. Sakitnya luar biasa itu. Banyak contoh, jangan ditiru. Nah, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah. Yang ketiga, kita singkat-singkat saja waktunya. Yang ketiga adalah sabrun alal musibah, yaitu sabar ketika ditimpa musibah. Wah ini juga kadang-kadang berat. Ketika kita mendapat musibah, sabar ya, yang sabar. Mau sabar kita itu yang diterima musibah ini berat sekali. Oleh karena itu sudah saya contohkan tadi bahwa sabar itu ibaratnya minum jamu. Ketika kita yang melakukan, yang ditimpa musibah itu rasanya sangat berat sekali. Tapi kalau kita sudah bisa keluar dari itu, katanya wa basyiris sabirin, kata Allah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira. Setelah kita lihat di tafsir Jalalain, kabar gembira itu apa yang dimaksud? Kabar gembira itu bagi orang yang sabar itu akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagi orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu janji Allah wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang pertama tadi pandai bersyukur, yang kedua adalah sabar, yang ketiga kita adalah tidak sombong, takabur. Kalau kita sombong, Pak, di mana saja kita bertugas pasti berselisih dengan yang lain. Banyak itu kita punya teman itu pindah di sana bertengkar, pindah di sana bertengkar. Nah, ini karena apa? Dia tidak bisa tawadhu, tidak bisa rendah hati, merasa mempunyai kelebihan daripada yang lain, merasa lebih
daripada yang lain. Itulah namanya takabur. Oleh karena itu, sifat ini harus kita tinggalkan. Kita ganti dengan rendah hati, tawadhu. Insya Allah di mana saja kita berada, kita akan tenang, kita akan nyaman. Ya. Itu. Kalau 3 sifat ini kita laksanakan, di mana saja kita berada, insya Allah hidup kita ini akan tenang. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, di antara kiat-kiat menjaga agar hidup kita tetap tenang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.